Kembali bertemu dengan saya, Heri Srangga. Baik adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan materi kita yang membahas materi-materi ujian nasional maupun materi SD MPTN. Semoga adik-adik tetap belajar, tetap semangat. Kita mulai dengan pembahasan kita yang berhubungan dengan reading comprehension. Reading comprehension yang akan kita bahas, satu, yaitu descriptive text. Berikutnya akan kita bahas genre atau teks yang lain. Apakah adik-adik tahu apa yang dikatakan dengan descriptive text? Bagaimana cara memecahkan soal-soal descriptive text? Kita mulai saja. Descriptive text. Akhirnya memberikan satu contoh soal, satu teks di sini yang membahas masalah Lyme Regis is a beautiful old seaside town with a lively title blah blah blah. Seperti itu ya. Kita akan lanjutkan. Apa sih yang dikatakan dengan descriptive text itu? Mendeskripsikan, menggambarkan, atau menguraikan suatu objek. Jadi teks ini fungsinya untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menguraikan satu objek. Apa saja objeknya? Bisa saja benda mati, orang, ataupun tempat tertentu. Binatang juga bisa. Yang penting dia terfokus pada satu objek. Uraian teksnya meliputi ciri-ciri karakteristik, jenis, bentuk, fungsi, dan hal-hal yang terperinci lainnya. Ambil contoh, di sebelah kanan di sini ada teks yang Pak Heri sengaja tempelkan di sini. Sajikan di sini ada Lyme Regis. Apakah dia nama orang? Tentu tidak, karena dia merupakan a beautiful old seaside town. Jadi sebuah kota yang letaknya di pinggir pantai. Bagaimana pembahasannya? Next. Ciri-ciri yang ada untuk descriptive text yaitu ada struktur umum atau generic structure-nya yang berupa dua saja, sederhana. Yang pertama, identification. Biasanya identifikasi ini yaitu hanya membahas perkenalan, introduction. Dikenalkan sebentar saja. Lyme Regis is a beautiful old seaside town with a lively little harbor, beaches, and lovely walks either by the sea or in the country nearby. Jadi ada bentuk deskripsi menggambarkan di manakah lokasi dari Lyme Regis ini. Dia di pantai, kemudian ada tempat-tempat untuk berjalan yang begitu cantik, ya. Kemudian ada deskripsinya di situ. Lanjutkan, for children there is a marine aquarium and dinosaur land and in the summer bla 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 sampai terakhir. Jadi ini terfokus satu objek. Berarti teks ini kita sebut dengan descriptive text. Ciri-ciri yang lain bisa dilihat dari grammatical features atau ciri-ciri strukturnya seperti apa. Dan dia berupa simple present tense. Adik-adik lihat, Lyme Regis is. Jadi predikatnya dia menggunakan is. Apalagi predikatnya dia menggunakan di sini kita lihat. There is, can escape. Ya. Kemudian ada there are many. Is, which, has. Semuanya bentuk present. Verbnya verb 1 NAS, to be-nya is MR, kata bantunya bisa do does kalau misalnya dia bentuk negatif atau pertanyaan. Atau ada keterangan waktunya, keterangan every day seperti itu. Itulah ciri-ciri dari descriptive text. Ambil satu soal dari teks yang ada, kita lihat ada soal seperti ini. The purpose of the text is. Tujuan dari teks ini adalah kalau kita tahu bahwa teks itu berupa satu objek dan dijelaskan rinci karakternya, maka dia pasti deskriptif. Tujuannya apa descriptive text? To describe, itu yang penting. Untuk kata-kata to describe ada A, B, C. Begitu ya. Kemudian dibahas bendanya adalah Lyme Regis. Mana yang ada Lyme Regis? Ada A, ada C. Begitu. Maka B, D, dan E langsung saja kita buat. Berarti tinggal dua sisanya adik. Yaitu to describe Lyme Regis atau to describe how Lyme Regis is. Bagaimana Lyme Regis atau mendeskripsikan Lyme Regis. Oke, maka jawaban yang paling tepat karena fokusnya pada Lyme Regis, to describe Lyme Regis. Itu untuk jawaban nomor 1A. Lanjutkan. Nomor 2, many tourists are interested in coming to Lyme Regis. This means that, misalnya ketik,
languages is. Berarti languages itu kalau dia dikatakan interested berarti menarik. Ya, kalau dia menarik, A, amazing, menakjubkan. Yang B, excellent, luar biasa. Yang C, attractive, menarik. Yang D, delightful, menyenangkan. Dan A, advantageous, yaitu menguntungkan. Kalau begitu, sinonimnya yang kita pakai untuk interested, maka attractive. Begitu. Ya, jawabannya nomor 2 adalah C. Nomor 3, ada kata kunci escape. Adik-adik bisa cepat dalam mengerjakan soal ini. Cukup ada bold yang kita tebal ataupun yang underline, garis bawah. Tinggal yang diminta apakah dia sinonim maksudnya atau dia berupa antonim lawannya. Padanan atau lawan. Yang di sini bagaimana? And in summer you can escape from the crowd. Di musim panas kamu bisa escape. Apa itu escape? Kabur, melarikan diri, betul. Maka yang sinonimnya serupa dengan escape adalah apakah find, menemukan, keep, menjaga, lose, lepas, ya, atau longgar, avoid, menghindar, dan release, melepaskan. Nah, begitu. Sudah bisa menebak. Escape itu yang mana? Release. Oke, melepaskan, loose, dan dilonggar. Maka jawabannya adalah A, release. Release from the crowd. Oke, begitu yang Pak Her disampaikan untuk deskriptif teks. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.